Ayo, sudahlah. Kurang ajar.
Saya tidak akan pernah menyukai yang namanya senjata pembunuh ini. Setiap kali kamu membuangnya, sebanyak itu pula saya harus menyiapkannya. Jadi apa perlunya tindakanmu ini? Saya tidak peduli. Tugasmu menyiapkan senjata. Tugasku hanya membunuh. Saya mengerti perasaanmu. Halo, Ray anakku. Tugas yang ayah berikan selalu kamu tuntaskan dengan baik. Kamu memang anak yang bisa diandalkan. Nanti siang kamu datang ke rumah. Dan kita makan siang bersama. Tapi sebelumnya, saya ucapkan selamat menikmati kado dari ayahmu ini. Sebentar lagi hadiah untukmu akan datang. Cuma kamu, Cindy. Hadiah terbaik yang pernah saya terima selama ini. Apa bedanya? Tetap saja sebuah hadiah. Dengan senjata ini, pertama kali saya membunuh orang. Biar senjata ini mengakhiri nyawaku. Kenapa kau tidak menghabisi nyawaku? Tapi kamu harus ingat, wanita itu hanya buat dinikmati. Jangan sesekali jatuh hati. Kabarnya markas besar memanggil pulang seorang polisi senior dari Eropa Timur untuk menangani semua kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Iya, positif. Dan hari ini, dia akan tiba. Siapa sih polisi senior itu? Siapa namanya? Sabar dulu. Nanti juga kamu tahu. Dia bakal jadi atasan kita kok. Stop. Sementara tempat ditutup. Siapa? Bukti-bukti yang ada, tolong dikumpulkan. Oke. Periksa terus tempat ini. Saya akan awasi keadaan di luar. Semuanya akan saya kumpulkan. Siapa? Siapa dia? Mau tahu aja lu. Cantik ya? Pak? Pak? Dompetnya nih. Fotonya cakep juga ya, Pak? Siapa dia, Pak? Almarhum istri saya. Oh, sepertinya saya kenal dia. Dia legenda dari polisian kita. Legenda? Pas nggak, Gi?
Pak Yorgos? Kalian minggir! Kasih obatnya. Apa perlu demi dia ayah berkorban sedemikian rupa? Ada dua macam karakter manusia. Pertama, pasrah apa adanya. Kedua, tidak bisa menerima keadaan. Saya termasuk yang kedua. Sebaiknya ayah istirahat. Saya sudah tidak apa-apa. Tunggu, biar saja. Tinggalkan kami berdua. Siapa yang lebih dulu tiba di TKP? Kami berdua, Pak. Kompak sekali. Bagus. Bagaimana? Sudah punya kesimpulan? Motifnya pembunuh bayaran profesional dan cara kerjanya rapi. Jadi, berapa orang sebagai suspek? Beberapa, Pak. Terutama dari kalangan pembunuh bayaran sendiri. Tapi dugaan kuat. Terfokus pada satu orang sebagai suspek utama. Ray Ruben sang pangeran. Pak Hans. Konon hanya Ray Ruben yang memakai peluru platinium. Rekor korban terbanyak masih dipegang pemilik peluru tadi. Ray pembunuh bayaran nomor wahid. Itulah sebabnya dia dijuluki sang pangeran. Saya ingin laporan ini besok di mejaku. Siapa? Dan seluruh laporan pembunuhan sebelumnya. Hari ini bertepatan dengan kematian ibumu. Hati saya tak kuat bila mengenang semua kejadian itu. Tragis sekali. Jangan khawatir. Saya akan mencurahkan seluruh perhatian untuk mencari penjahat itu. Penjahat yang menculik saya dan membunuh ibu. Siang itu, saya berhasil menembak tepat di jantung. Tapi siapa yang bisa menduga? Saya kira dia sudah mati. Tepat di sini. Dia terkapar. Tapi dia menghendaki lain. Kabar akhir yang saya terima, dia berada di salah satu negara komunis di Eropa. Dia bertugas sebagai mata-mata. Apa ayah bisa mendapatkan informasi lebih detail? Saya yakin sejauh-jauhnya burung terbang akhirnya akan kembali juga. Nanti kalau waktunya sudah tiba, penjahat itu akan saya serahkan kepadamu agar kamu dapat membalaskan dendam kematian ibumu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin membeli kepala ular sanca. Tunggu sebentar ya, Pak. Maaf, Pak.
Kami hanya menyewakan properti ruangan. Kalau begitu, berikan saya alternatif lain. Tapi tetap saya minta hewan. Di sini hanya ada 2 pilihan. Bisa saya tahu? Kepala burung phoenix dan kepala naga. Ini, Pak. Saya ingin kepala naga. Menurut informan kita, pedagang ini sedang menjadi sasaran. Kalian lindungi dia. Dia, Pak. Dia itu koruptor kelas kakap. Dia pantas mati. Selama belum ada bukti, kita harus menganut asas praduga tak bersalah. Melindungi sasaran merupakan kewajiban kita sebagai polisi. Laksanakan. Siap! Kalau hati tidak bisa menerima, kenapa tidak menolak? Menolak? Iya. Seharusnya, dari saat pertama kali ayah menyuruh saya membunuh, saya sudah menolak. Tapi itu tidak pernah saya lakukan. Jadi, apa alasan saya menolak? Kalau kamu, bagaimana? Jalan hidupku, kamu yang tentukan. Saya ingin tahu, sebenarnya kamu menyukai saya. Apakah karena saya seorang wanita yang selalu menemanimu? Atau karena pribadiku? Saya tidak tahu. Pokoknya setiap bangun tidur, saya ingin kamu ada di sampingku. Laksanakan tugasmu dengan baik. Kalau ada apa-apa dengan bos saya, nyawamu sebagai penggantinya. Jangan khawatir. Tugas kami memang melindungi masyarakat. Tapi bukan koruptor seperti bos kamu. Hei! Sabar, sabar. Semuanya kembali ke pos masing-masing. Bagaimana selanjutnya? Nggak tahu. Nanti saja kita lihat. Tapi bagaimana dong? Awasi aja terus. Payah. Hei, Ray Ruben, kejar! Oke. Sorry. Nona, maaf. Nona nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini barangnya. Tehnya mana? Di situ. Hei! Lindungi bos kalian. Kamu juga. Ray Ruben, kalian jangankan menangkap orangnya. Wajahnya saja kalian tidak sanggup melihatnya.
Dia bergerak seperti bayangan, Pak. Segalanya berlangsung dengan cepat. Dan usai dengan begitu saja, Pak. Tampaknya saya yang terlalu memandang enteng Ray. Joe, Ya, Pak. fax langsung ke Washington. Siap. Kita lihat sejauh mana teman saya di CIA dapat membantu. Saya ingin tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua pembunuhan ini. Order baru, Pak. Aparat. Siapa? Yang memberikan order orang dalam juga, Pak. Siapa peduli? Itu urusan internal mereka. Baik, Pak. Hans, dimanapun kamu berada, saya akan mencarimu. Saya ingin kamu mati perlahan-lahan dan menderita. Ayah, foto targetnya. Langsung di fax saja. Ayah tidak apa-apa. Ayo, sudahlah. Cepat panggil bantuan. Raja Wali memanggil pusat. Tolong kirim ambulans segera. Nggak apa-apa, Pak. Ya, cepatnya. Tidak apa-apa. Ini bukan yang pertama. Sebaiknya Nona Tracy bekerja sama. Yang ditembak itu adalah atasan kami. Membantu merahasiakan identitas penjahat. Sama dengan melindunginya. Nona bisa dikenakan hukuman. Kalian sudah menahan saya di sini selama 8 jam. Saya capek. Saya mau pulang. Kenapa sih Nona menolak bersikap kooperatif? Ayolah. Saya tanya sekali lagi. Apakah Nona mengenal wajah si penembak itu? Saya hanya kebetulan lewat. Saya sama sekali tidak melihat. Angga, jangan bersikap kasar. Nona, kalau mau pulang, silahkan. Apa Pak Hans tidak istirahat? Kamu melarang saya. Dokter saja tidak bisa melarang saya. KTP saya.
Sebaiknya Nona jangan meninggalkan kota. Sewaktu-waktu kami akan menghubungi Nona. Maaf, Ayah. Saya lalai menunaikan tugas. Selama 1 dasawarsa ini, belum pernah sekalipun kamu gagal. Siapa wanita itu? Apa dia sedemikian berharga sampai mengorbankan reputasi? Setahu saya, dia hanya pemotret biasa. Cukup dengan 1 kali tarikan pelatuk. Tidak ada saksi mata yang perlu ditinggalkan. Saat itu kondisinya cukup kalut. Apalagi kejadiannya berlangsung di jalanan. Jadi kami harus bergerak lebih cepat. Cindy, saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Jadi tidak perlu memberikan alasan. Saya cuma ingin anak dapat mempertimbangkannya. Dia akan datang. Saya yakin ntar malam dia datang. Tapi gue nggak habis pikir. Nona Tracy itu kan nggak cantik-cantik banget. Kok sang pangeran bisa suka sama dia ya? Itu kan urusannya dengan hati. Kayak gua nih, biar nggak perawan, gua mbak juga. Namanya juga jatuh hati. Dapat nenek-nenek baru tahu loh. Ray Ruben. Selamat pagi Nona Tracy. Kebetulan sekali saya lewat. Jadi sekalian saya mampir. Boleh saya masuk? Bagus ya. Antik ya. Kebetulan ada foto kamu di punggungnya. Kenapa? Memangnya ada hukum yang melarangnya? Lukisannya sih tidak. Tapi menyimpan kura-kura, itu yang menjadi pasalnya. Sorry. Mungkin kamu nanti ingat sesuatu. Kamu dapat menghubungi saya di sini. Selamat pagi. Sudah saya semir tadi pagi. Kamu akan lebih ganteng kalau menemuinya. Dia itu seorang pemotret. Pasti orangnya romantis.
kamu pasti akan puas dilayaninya. Apa kau yakin dia akan kesini? Itu dia sudah tiba. Kita lihat saja nanti. Ya. Mau pesan apa, Nona? Coba lihat, silakan. Saya pesan mie kuah 1 Iya, sama es cola 1. iya. Terus? Sudah, Mbak. Lainnya? Sudah itu saja. Sudah. Tunggu sebentar. Terima kasih. Saya Ray. Pagi ini kamu cantik sekali. Saya berada di belakangmu, Nona. Jangan menoleh, nanti mereka berdua curiga. Ambil kaca rias di dalam tasmu. Kamu akan melihat saya di bayangan. Dia kelihatannya sedang menelepon. Ayo bergerak. Hai. Kamu tidak curiga? Mungkin saja saya melapor kepada kedua polisi itu tentang kehadiranmu di sini. Oh ya? Kamu tidak takut kalau saya akan membunuhmu? Kalau kamu berniat, saat ini saya sudah jadi hantu dan mati 2 kali. Mereka sedang menuju ke sini. Sebaiknya segera tinggalkan tempat ini. Tunggu saya di Pantai Mutiara. Bung. Kalau nggak mau duduk atau minum, bisa kamu minggir sebentar, biar tidak mengganggu yang di sana. Saya tunggu di kamar. Oke? Oke ya, saya tunggu. Bye. Terima kasih. Mari. Tracy. Saya ingat waktu kecil. Saya suka memelihara kura-kura. Karena dia melambangkan kedamaian. Ray, ada apa? Sering terbayang dalam ingatanku. Seorang laki-laki dengan tato kura-kura di lengan. Tato kura-kura? Kok aneh? Iya. Dan tatonya terkesan asal jadi. Tapi pemiliknya kelihatannya sangat menyayangi tato itu. Saya memanggilnya Papa. Tapi tak jelas siapa dia.
hatimu telah melunak, Ray. Ray? Ada apa, Ray? Kok wajahmu kelihatan kusut? Hei, Ray, Tadi siang saya kembali gagal. Rasanya hati ini tak ingin melakukannya lagi. kalau begitu, kenapa tidak berhenti membunuh? Saya harus membalas dendam ibuku dulu. Itu yang terakhir. Setelah itu, saya akan mencarimu. Siapa kamu? Sebagai pembantu nomor satu ayah, apakah kamu tidak malu kalau hanya membunuh seorang wanita tidak berdaya sampai harus melepaskan tembakan 2 kali? Hah? Saya yakin suatu hari di mana hanya ada kamu dan saya, kita tentukan di antara kita ajal siapa yang dijemput. Suatu hari nanti, polisi akan merepotkanmu saja. Ikut saya. Ray! Jangan membunuh lagi.
Untung pelurunya hanya melukai kulit luar. Beberapa hari juga akan sembuh. Ray akan menjagamu. Ini antibiotiknya untuk mencegah infeksi. Lukanya tidak berbahaya. Saya pikir tidak perlu dibawa ke dokter untuk menghindari polisi. Saya harus kembali ke markas. Terima kasih. Selama ini kamu tidak pernah mengucapkan terima kasih. Jadi, apa perlunya ucapan terima kasih di antara kita berdua? Jangan khawatir, saya akan menghandle Pak Yorgos. Kalau kamu lelah, istirahatlah dulu. Seharusnya kamu tahu apa yang menjadi tugasmu. Melayani, melindungi, membunuh bila perlu. Dan sekarang, jawab pertanyaan saya. Apa yang menjadi hukumanmu? Kamu ini orang pintar. Seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Barusan saya tertidur nyenyak sekali ya. Cindy mana? Keluar sebentar. Sepantasnya kamu lebih memperhatikan Cindy. Kami sama-sama wanita, peka terhadap perasaan. Dia pembunuh bayaran. Saya yakin mentalnya kuat. Tapi tetap saja dia seorang wanita. Saya tak ingin menjadi saingannya. Tapi saya juga seorang wanita, kan? Saya memang pantas memperhatikan Cindy. Tapi lebih pantas lagi mendampingimu. Kelihatannya Pak Han sangat menyukai kura-kura ini. Bukan saya. Tapi anak saya di waktu kecil. Dia sayang sekali dengan kura-kura kecil. Pak Han, anak Pak Han tentu sudah dewasa. Di mana dia sekarang? Dia memang sudah dewasa. Tapi saya tidak tahu sekarang ada di mana. Suruh Cindy agar segera ke sana. Siap, Bos. Ayah, sudah lama kita tidak main catur bersama. Ayo, temani bapakmu ini. Kita main beberapa game. Duduk dulu. Ayo, kita mulai.
Sin, kamu mau minum? Saya ambilkan ya? Letakkan saja di situ. Saya bisa ambil sendiri. Saya bekerja selalu berdasarkan prinsip. Kalaupun saya mengalah, bukan karena kamu, tapi karena Ray. Karena saya. Saya tidak menyalahkan tindakanmu. Mencintai itu hak semua orang. Masa kamu tidak takut? Aku akan membunuhmu. Kalaupun saya memohon, apakah kamu mau mengampuniku? Kasihan Ray. Sebenarnya dia tidak bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini. Saling membunuh tanpa motif kepastian. Tapi dia beruntung. Ada kamu yang selalu melindunginya. Sebenarnya kalian dapat hidup bersama. Diam! Kamu kira cuma kamu yang bisa berkorban demi Ray? Dan cuma kamu yang pantas untuknya? Begitu? Kamu salah! Bukan maksud saya. Cukup! Skakmat. Konsentrasi kamu kurang bagus. Percuma juga main 10 game lagi. Kurang asik. Aku mau istirahat dulu. Hati-hati. Tracy. Di mana Tracy? Dia sudah saya kubur. Tega kamu membunuhnya! Saya hanya menjalankan tugas. Kamu mengkhianati saya! Biadab sekali kamu! Kamu benar-benar tega! Ayah, kenapa? Kenapa? Ayo, ambil senjata ini dan bunuh ayahmu. Ayo! Saya memang kejam. Tapi nalurimu sudah melunak. Hah, mana mungkin kamu bisa membalas dendam atas kematian ibumu? Lagi pula, saya sudah menemukan penjahat yang membunuh ibumu. Ini fotonya. Saya akan menjebak dia di gudang. Kamu segera ke sana. Yorgos Pablo. Ternyata kamu masih hidup. Rupanya kamu dalangnya. Hans Dagi. Kamu, Hans, Yorgos Pablo. apa kamu masih ingat peristiwa di malam itu? Malam ketika istri saya terbunuh. Maksudku, istri bersama. Wanita bangsat si tukang penyeleweng itu. Yorgos, kamu yang lebih bangsat. Di mana kamu sembunyikan anakku? Kalau kamu ingin tahu, temui saya di gudang Kelapa Gading. Ada news dari mata-mata kita. Pengkhianat. Dasar wanita tetap saja wanita.
Cindy, di mana kamu sembunyikan Tracy? Kenapa pengkhianat? Ray Ruben. Papa. Sama kan? Akhirnya terjadi juga. Hans Dagi, saya telah rangkai sandiwara ini selama 30 tahun. Dan ternyata hari ini terjadi juga. Dan kesabaranku membuahkan hasil. Hatiku sangat puas. Puas. Coba kamu bayangkan. Seorang anak kandung yang kupelihara sejak kecil. Setelah dewasa, hanya bertujuan untuk membunuh ayah kandungnya. Tragis sekali. Tragis sekali. Ray Ruben, ini bukan dosa kamu. Tapi karena si bangsat ini. Dan kamu anak bangsatnya. Kau tertipu, Yorgos. Kau tertipu. Pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Tolong aku, ayo.
hari kita akan tentukan aja kita bersama. Dan hari ini, kau harus mati. Ya! 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 Bunuh ayahmu. Biar kamu tahu siapa yang memeliharamu sejak kecil. Kamu tidak pantas untuk dibunuh. Biar hukum yang menyelesaikan. Ayo kita pulang, Nak. Hei! Bunuh aku! Bunuh aku! Hei! Jangan pergi! Bunuh aku! Hei, bego! Bunuh aku! Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Ayah Hans meminta saya untuk mempertimbangkan supaya saya menyerahkan diri kepada yang berwajib. Saya akan menunggumu. Ini titipan dari ayahmu.